blotting. Pengertian Western blot. Western blot adalah salah satu teknik analisis protein yang sangat bermanfaat dan sering digunakan secara umum dalam penelitian ilmiah, diagnostik, dan pengembangan obat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami peran protein dalam proses biologis dan membantu dalam penelitian berbagai kondisi kesehatan serta penyakit. Etude dan kawan-kawan menyatakan Western blot merupakan suatu teknik untuk menandai suatu protein pada membran nitroselulosa, nilon atau membran transfer lain setelah protein tersebut terpisah melalui elektroforesis. Protein tersebut kemudian dapat dideteksi melalui metode autodiografi, pelabelan dengan senyawa-senyawa fluoresen, pelabelan dengan antibodi terikat protein, lektin atau gen pengikat spesifik lainnya. Western blot digunakan secara luas untuk menentukan untuk ukuran antigen dan antibodi yang diketahui serta untuk diidentifikasi. Prinsip dasar dan cara kerja. Prinsip dari Western blotting adalah mendeteksi protein spesifik dari suatu sampel jaringan yang homogen atau dari suatu ekstraksi berdasarkan kemampuan protein tersebut untuk berikatan dengan antibodi. Teknik ini pertama kali dijelaskan oleh Harry Tobin pada tahun 1979, yang kemudian teknik ini dinamai oleh W. Neil Burnett pada tahun 1981. Selanjutnya yaitu prosedur pada Western blotting. Yang pertama ada electrophoresis gel. Pada proses ini protein akan dipisahkan berdasarkan ukurannya menggunakan electrophoresis gel. Electrophoresis gel yang biasanya digunakan adalah natrium dodecyl sulfat poliakrilamida atau SDSPAGE. Pada proses ini, protein akan dimuat ke matriks gel yang kemudian akan dikenai oleh medan listrik, yang menyebabkan protein tersebut akan bermigrasi berdasarkan berat molekulnya. Yang kedua ada transfer. Setelah pemisahan pada gel, protein akan dipindahkan dari gel ke membran pendukung padat. Transfer ini dikenal juga sebagai electroblotting atau Western blotting. Pada proses ini memungkinkan protein untuk mempertahankan posisi relatifnya pada membran. Yang ketiga ada pewarnaan protein total. Protein yang ditransfer pada membran divisualisasikan menggunakan pewarnaan. Pewarna yang biasanya digunakan ada Kumasi Brilliant Blue atau juga ada Amido Black. Pada langkah ini memberikan gambaran umum tentang pita protein pada membran dan membantu memastikan keberhasilan dari transfer protein. Langkah selanjutnya yaitu memblokir. Proses ini berfungsi untuk mencegah pengikatan antibodi non-spesifik. Membran diinkubasi dengan zat penghambat, biasanya menggunakan larutan berbasis protein seperti susu atau albumin serum sapi atau yang disebut juga sebagai BSA. Langkah ini memblokir situs pengikatan kosong yang tersisa pada membran. Selanjutnya ada inkubasi. Antibodi primer khusus untuk protein yang diinginkan ditambahkan kepada membran dan dibiarkan berikatan dengan protein targetnya. Antibodi akan mengenali dan mengikat epitop spesifik pada protein target. Yang terakhir ada deteksi dan visualisasi. Setelah menghilangkan antibodi primer yang tidak terikat, antibodi sekunder yang terkait dengan enzim pelapor seperti horseradish peroksidase atau alkalin fosfat akan ditambahkan untuk memperkuat sinyal. Substrat khusus untuk enzim reporter diterapkan menghasilkan reaksi kolorimetri pada pita protein pada membran. Reaksi ini memungkinkan visualisasi dan deteksi protein target. Spesimen dan persiapan. Spesimen yang Dalam digunakan. Western blot, spesimen yang digunakan adalah sampel biologis yang mengandung protein yang ingin dideteksi dan dianalisis. Contoh spesimen yang umum digunakan dalam Western blot meliputi yang pertama, sel atau jaringan. Spesimen dapat berupa sel atau jaringan yang telah diambil dari organisme atau kultur sel. Sampel ini dapat digunakan untuk menganalisis ekspresi protein di dalam sel atau perubahan dalam tingkat protein selama kondisi tertentu. Yang kedua yaitu cairan biologis. Cairan biologis seperti serum, plasma, cairan cerebrospinal atau CSF, atau supernatal cell merupakan spesimen yang sering digunakan dalam Western blot. Contohnya adalah analisis protein dalam darah untuk mendeteksi marker penyakit atau dalam penelitian biomarker. Persiapan spesimen untuk Western blot melibatkan beberapa langkah, tergantung pada jenis spesimen yang digunakan. Yang pertama ada homogenisasi. Jika menggunakan jaringan harus dihomogenisasi untuk memecahkan sel dan melepaskan protein.
Yang kedua yaitu lysis cell. Jika menggunakan sel, sel harus dipecah untuk melepaskan protein. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan buffer lysis yang mengandung deterjen untuk melisis membran sel. Yang ketiga yaitu pemisahan protein. Setelah homogenisasi atau lysis sel, protein dapat dipisahkan dari komponen seluler lainnya dengan sentrifugasi atau filtrasi untuk mendapatkan supernatan yang mengandung protein. Yang keempat, penentuan konsentrasi protein. Konsentrasi protein dalam sampel dapat ditentukan menggunakan metode spektrofotometri, seperti metode Bradford atau Lowry, untuk memastikan bahwa jumlah protein yang sama ditambahkan dalam setiap jalur gel. Setelah persiapan spesimen, sampel yang mengandung protein akan dimuat ke dalam gel poliakrilamida untuk elektroforesis dan kemudian dilakukan Western blotting. Tahapan pada Western blotting. Pada tahap pertama, protein yang diinginkan dipisahkan dari sampel secara elektroforesis. Elektroforesis merupakan pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul dalam suatu tegangan listrik tertentu. Dalam elektroforesis, biasanya sampel yang mengandung protein biasanya dicampur dengan SDS. SDS merupakan suatu deterjen yang memiliki muatan negatif. Muatan negatif SDS tersebut mengganggu kestabilan protein sehingga protein mengalami denaturasi. Suatu protein multimer juga akan terurai menjadi monomer penyusunnya. Akibatnya, protein-protein yang ada dalam sampel membentuk suatu rantai polipeptida lurus. Semakin besar berat molekul suatu protein, maka rantai polipeptida tersebut semakin panjang. Sampel dengan protein rantai polipeptida lurus tersebut dimasukkan dalam suatu membran poliakrilamid yang dialiri arus listrik. Protein yang telah bermuatan negatif akan bergerak dari kutub negatif menuju kutub positif. Setelah dialiri arus listrik selama beberapa waktu, masing-masing protein akan terpisah berdasarkan ukuran molekulnya. Protein yang lebih kecil akan memiliki berat molekul rendah, akan bergerak lebih jauh dibanding protein yang lebih besar. Dalam gel poliakrilamid tersebut akan terbentuk pita-pita yang merupakan protein-protein yang telah terpisah berdasarkan berat molekul. Kemudian tahap 2. Tahap kedua dalam Western blot yaitu pemindahan protein dari gel poliakrilamid menuju gel transfer. Tahap pemindahan transfer menggunakan arus listrik sebagai faktor pendorong transfer protein. Oleh karena itu, proses pemindahan tersebut disebut juga elektrotransfer. Elektrotransfer dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama blotting semi kering menggunakan kertas saring yang telah dibasahi dengan buffer transfer. Kertas saring tersebut diletakkan di antara gel poliakrilamid dan gel transfer. Transfer seperti ini dapat dilakukan selama 10-30 menit dengan arus listrik tertentu. Yang kedua ada blotting basah, tidak menggunakan kertas saring di antara gel poliakrilamid dan gel transfer. Tetapi kedua gel tersebut diimpit dan direndam dalam buffer transfer. Transfer dengan blotting basah dapat dilakukan 45 menit hingga 1 malam. Metode blotting basah lebih umum digunakan karena fleksibel. Metode tersebut juga yang lebih baik. Transfer protein dari gel poliakrilamid menuju gel transfer merupakan tahap yang sangat penting dalam Western blot. Kemudian, tahap ketiga merupakan deteksi protein yang telah dipindahkan ke membran transfer, di mana deteksi protein tersebut memanfaatkan interaksi antara antigen dan antibodi yang sifatnya itu spesifik. Nah, variasi metode-metode tersebut terutama terletak pada penggunaan antibodi primer dan antibodi sekunder, serta penggunaan molekul penanda. Nah, berdasarkan penggunaan antibodi primer dan antibodi sekunder, ada dua jenis metode deteksi, di mana yaitu ada metode langsung dan ada metode tidak langsung. Nah, untuk metode langsung
yang menggunakan antibodi primer yang telah terkonjugasi dengan molekul markernya. Sedangkan untuk metode tidak langsung menggunakan antibodi primer dan antibodi sekunder, di mana antibodi primer tersebut berfungsi untuk mengikat protein target, sedangkan untuk antibodi sekunder dia berfungsi untuk mengikat antibodi primer dan terkonjugasi dengan si molekul-molekul penanda tersebut. Nah, molekul penanda yang digunakan juga bervariasi. Molekul penanda secara umum yaitu ada di antaranya ada molekul enzim alkalin fosfatase atau AP, kemudian ada enzim Horsebis peroksidase atau HRP, kemudian ada immunoglobulin dan I. Nah, masing-masing molekul tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya, di mana molekul penanda dari immunoglobulin ini memiliki sensitivitas yang paling tinggi, yaitu immunoglobulin ini memiliki sensitivitas sekitar 1-25 pikogram, sedangkan untuk HRP, AP, dan I memiliki sensitivitas relatif rendah, yaitu 10-20 pikogram, 10-50 pikogram, dan juga 50-100 pikogram. Aplikasi Western blot dan manfaatnya. Baik, selanjutnya Western blot memiliki berbagai kegunaan baik dalam penelitian ilmiah maupun di bidang klinis. Beberapa kegunaan umum dari Western blot yaitu yang pertama, identifikasi protein. Western blot digunakan untuk mengidentifikasi protein tertentu dalam sampel biologis. Kemudian yang kedua yaitu analisis ekspresi protein. Western blot dapat memberikan informasi tentang perubahan ekspresi protein yang terjadi selama perkembangan, kemudian respon terhadap pengobatan atau kondisi penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu studi interaksi protein. Western blot dapat digunakan untuk mempelajari interaksi protein-protein. Kemudian selanjutnya itu analisis modifikasi protein. Western blot memungkinkan identifikasi dan analisis modifikasi protein yang terjadi dalam sampel. Kemudian dalam bidang klinis, Western blot memiliki beberapa kegunaan penting, yaitu yang pertama itu diagnosis penyakit infeksi. Western blot dapat digunakan untuk mengkonfirmasi diagnosis penyakit infeksi seperti HIV/AIDS, hepatitis, atau sifilis. Dan yang kedua, untuk identifikasi marker tumor. Western blot digunakan untuk mengidentifikasi protein khas tumor. Kemudian dapat membantu dalam diagnosis, prediksi prognosis, dan pemantauan respon terhadap pengobatan kanker. Kemudian yang selanjutnya untuk studi penyakit neurodegeneratif. Western blot digunakan dalam studi penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson, yaitu untuk menganalisis perubahan protein yang terjadi dalam otak pasien. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang mekanisme penyakit dan membantu dalam pengembangan terapi. Adapun manfaat secara umum dari analisis Western blot itu sendiri, yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi dan memposisikan protein berdasarkan kemampuannya untuk berkaitan dengan antibodi yang spesifik. Kemudian yang kedua yaitu dapat memberikan informasi tentang ukuran dari protein itu sendiri. Kelebihan Western blotting. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dari Western blot. Yang pertama yaitu sensitivitas tinggi. Western blot dapat mendeteksi protein dalam jumlah yang sangat kecil sehingga cocok untuk mendeteksi protein yang jarang terjadi dengan atau presentasi rendah. Kemudian yang kedua itu ada spesifisitas yang tinggi. Dengan menggunakan antibodi spesifik terhadap protein target, Western blot dapat mengidentifikasi protein dengan tingkat spesifisitas yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan informasi tentang ukuran dan jumlah dari protein. Teknik ini memungkinkan ukuran protein dan memperkirakan jumlah protein dalam sampel dengan menggunakan standar protein yang diketahui. Kemudian yaitu yang keempat yaitu memungkinkan analisis multiple, di mana Western blot dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa antibodi secara bersamaan sehingga memungkinkan analisis dari protein tersebut target yang berbeda dalam satu eksperimen. Kekurangan Western blotting. Baik, untuk selanjutnya kekurangan Western blot. Yang pertama, waktu dan tenaga yang dibutuhkan.
Dalam proses Western blot ini membutuhkan waktu dan persiapan yang intensif, termasuk persiapan spesimen, pemisahan protein, dan inkubasi dengan antibodi. Hal ini membuatnya menjadi prosedur yang memakan waktu dan membutuhkan keahlian teknis yang baik. Yang kedua, variabilitas antar eksperimen. Hasil Western blot dapat bervariasi antar eksperimen tergantung pada faktor-faktor seperti teknis prosesan, kondisi transfer, dan performa antibodi. Variabilitas ini dapat mempengaruhi interpretasi hasil dan membuatnya sulit untuk membandingkan data antar eksperimen. 3. Hanya untuk analisis kualitatif. Meskipun Western blot ini dapat memberikan informasi tentang keberadaan protein dan perubahan ekspresi protein, teknik ini tidak dapat memberikan informasi kuantitatif yang akurat tentang jumlah protein. Baik, itu saja mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat, dan see you di next vlog di lain kesempatan. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.